Hey, what's up guys? Balik lagi bareng aku Hafiz Perdana di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung nanti kalian nonton video ini kapan ya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Lama udah nggak jumpa di videoku. Aku sih yang nggak bikin video lama. Dan kali ini I'm back menyempatkan diri untuk bikin video karena dari tanggal 18 sampai hari ini ada sedikit kejadian yang kurang mengenakan yang mencatut nama dari salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Nanti kalian akan tahu apa itu. Jadi ceritanya pada tanggal 18 Mei ada orang yang bernama nama ini nih, nggak usah aku sebutin ya, tapi aku tunjukin aja namanya nanti di sini. Orang ini ngechat nomor dari salah satu usaha yang aku punya, yaitu Mahamedia Project. Orang ini mau bikin souvenir katanya. Ya memang sih di Google bisnis sudah ada Mahamedia Project, nanti kalian bisa searching sendiri tempatnya. Jadi orang ini ngechat ke nomor itu dengan tujuan mau bikin souvenir, yaitu baju olahraga. Souvenir nih dia bilang awalnya, tapi habis itu dia bilang mau bikin baju olahraga. Ya aku layanin seperti customer sama CS seperti biasa. Kalau kalian ngontek ke customer service itu kayak gimana sih balasannya, ya formal gitu. Aku mulai curiga nih. Awalnya pertama curiganya nggak terlalu curiga karena dia mengatasnamakan PT ini. Tapi aku curiga waktu aku ngecek profil picturesnya dia di WhatsApp itu, kenapa kok burem. Terus habis itu fotonya dia tuh pakai helm putihnya Pertamina itu. Nanti adalah helmnya aku tunjukin. Helmnya dia orangnya, jangan kasihan. Kalau memang itu bukan orangnya kan kasihan. Kalau memang itu orangnya langsung sikat aja udah. Nah, provokator. Masih aman nih, berpositif thinking. Dia bilang besok pak kepastian untuk ukuran sama desainnya. Udah besoknya habis itu dia kirim ukuran desain sama jumlah. Habis itu udah dia kirim besoknya jumlah, dia cetaklah tuh 4.000 pieces baju olahraga. Sombong amat. Pikir dong, 4.000 pieces. Wah, hebat. Mahamedia men, usaha baru udah dapat segitu. Seneng dong. Seneng. Kepikiran juga. Gak berani tuh megang duit segitu. Bayangin aja misal ya, satu baju olahraga, satu set nih sama celana training dihargain 170.000. Udah desainnya kayak gini nih. Ini desain dari orangnya ya, 170.000. Dia bilang bentar ya pak, saya ajukan dulu. Siapa? Saya pikir besoknya nih bakal dicat. Dia chat setelah beberapa menit kemudian, dia chat menit atau jam, ntar aku lupa. Dia chat, habis gitu dia bilang disetujuin pak, tapi gini, ada kesepakatan yang harus disepakati, kayak bikin MOU gitu loh. Bahasa kerennya MOU kan ya. Dan aku minta dikirimin lah tuh kontraknya kayak gimana. Udah dikirimin, bacalah set. Ada nama dia, ada jabatan dia, alamat kantornya. Habis itu aku ngecek orang ini beneran atau enggak, karena nominal yang akan dikeluarkan itu cukup gede. Ya bukan aku yang ngeluarin nominal seperti itu sih, tapi dia yang bakal ngeluarin duit gede buat masuk ke aku. Makanya aku carilah nih profilnya orang. Susah nih ketemunya, nggak ada
aku cek ke websitenya dari PT ini, PT KPC ini yang namanya di bawah-bawah ini, dengan jabatan yang dia kasih itu tadi di surat kontrak itu, ya ternyata namanya beda dong. Waktu aku cari di manajemennya dia, di manajemennya PT KPC ini tadi, namanya beda. Habis itu udah mulai curiga, pakai banget. Akhirnya aku cari namanya ini bener atau enggak, dan divisinya pun dia nulisnya beda. Sustainable jadi apa ya tadi ya, tulisnya sustainable atau apa, sustainable, lupa aku namanya. Ntar lah aku tulisin gini, ntar ada kalian baca sendiri di sini. Udah soal itu, habis itu aku curiga nih, aku cek di IG-nya ini, IG PT KPC ini. Aku cek, ternyata ada nih di sorotan klarifikasi buka pertama udah muncul lagi tentang lowongan yang hoax ya, lowongan kerja yang hoax. Next. Nah, muncullah nih namanya dia. Ada di situ penawaran kerjasama tentang pelatihan dasar membatik. Perusahaan tambang membatik tuh. Ya boleh sih, boleh aja. Cuman kan kapan waktunya? Nggak mungkin ada kayak gitu tuh. Udah mulai pasrah dengan semua kebohongannya dia. Hingga akhirnya muncullah ide untuk bikin video ini. Supaya apa? Supaya tidak ada yang terjebak. Tidak ada yang terjebak oleh oknum-oknum seperti bapak ini tadi yang mengataskan nama salah satu perusahaan besar. Apapun, nggak harus KPC ini, bisa aja PT-PT yang lain. Harap berhati-hati. Jadi pesan aku buat kalian semua para penonton yang menonton video ini, ya semoga banyak yang nonton, dibantu like, komen ataupun subscribe, dan di share juga ke teman maupun saudara atau keluarga kalian, karena ini penting banget. Siapapun yang punya usaha pasti akan ada celah sedikit. Sebisa mungkin kita memproteksi usaha kita, tetap ada celah sedikit buat mereka yang akan menipu nantinya. Itu pasti nggak menutup kemungkinan. Jadi pesan aku, tetap hati-hati. Tanya dulu dia dari mana sebenarnya, asalnya. Jangan kalian tiba-tiba diajak kerjasama, dimintain kontrak seperti itu, terus kalian dimintain data diri, jangan mau. Nanti dijadikan jaminan pinjol gimana? Yang rugi kan kalian sendiri. Dia mah senang-senang aja terima duitnya. Pemalsuan itu gampang. Banyak orang-orang yang gelap mata karena fulus, karena duit. Untuk hati-hati, tetap jaga diri, tetap proteksi usaha kalian ya, buat kalian semua yang punya usaha. Jadi bantu share video ini supaya teman-teman kalian tahu, saudara kalian tahu, kakak adik, ayah ibu, siapapun. Ini benar-benar apa ya, jadi bisa jadiin pelajaran supaya kita lebih hati-hati lagi. Maaf jika ada salah kata dalam video kali ini. Aku pribadi minta maaf sebesar-besarnya. Bukan maksud aku untuk ngejelekin nama dari PT Kaltim Primakoal ini, tapi
Tujuannya aku bikin video ini buat pembelajaran supaya terhindar dari oknum-oknum yang tidak jelas. Udah sih, itu aja. Sampai jumpa di next video. Aku pamit undur diri. Bye.